Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, salam BK, BK sahabat siswa, mitra keluarga, dan ramah anak. Anak-anakku, kali ini bertemu dengan Bu Fatwa Maulina. Kalian bisa panggil saya Bu Fatwa. Untuk materi kali ini, saya akan memberikan materi layanan bimbingan dan konseling bidang pribadi dan sosial, yaitu yuk cerdas dan bijak bermedia sosial untuk meminimalisir penyimpangan perilaku remaja. Baik anak-anakku, langsung saja kita menuju slide selanjutnya untuk materi layanan kali ini. Sebelum masuk ke materi layanan yang inti, kita menuju ke tujuan pembelajaran dari materi layanan yang saya berikan hari ini, yaitu yang pertama, agar peserta didik memahami bagaimana menggunakan media sosial dengan positif. Yang kedua, agar peserta didik terhindar dari konten negatif yang ada di akun media sosial mereka. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan kehidupan positif tanpa adanya penyimpangan perilaku sebagai remaja. Selanjutnya, mari kita menuju slide selanjutnya, yaitu tentang media sosial atau definisinya. Sebenarnya, kalau kita bicara tentang media sosial, apa sih yang ada di benak kalian, anak-anakku semuanya? Oh, media sosial itu Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi apakah kalian sudah memahami definisi yang sesungguhnya? Inilah yang sebenarnya. Media sosial adalah sebuah tempat bagi para penggunanya untuk dapat mudah berinteraksi secara online. Itu pengertian atau definisi dari media sosial itu sendiri. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, media sosial adalah sebuah media daring atau dalam jaringan dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sebagai hal mendasar, sebelum kita mempelajari tentang penyalahgunaan media sosial, kita perlu memahami tentang definisi yaitu media sosial. Nah, karena kalian sudah jelas, langsung saja kita menuju slide selanjutnya. Oke. Nah, di slide ini kita akan menemui banyak sekali media sosial. Seperti yang saya bilang tadi, ada Facebook, ada Twitter, ada Pet, ada Instagram, ya kan? Itu yang selalu kalian gunakan setiap hari. Bahkan ketika kalian bangun tidur pagi, apa sih yang kalian lihat pertama? Ada WA nggak ya dari pacarku? Iya nggak sih? Benar, seperti itu. Iya, bukan siapa-siapa yang dilihat duluan enggak, tapi langsung aja gadgetnya yang dibuka duluan. Seperti itu kah? Iya, ini adalah remaja zaman sekarang. Remaja di era milenial yang hidup di era digital. Selalu mengaplikasikan gadgetnya di setiap waktu sesuai dengan keinginan mereka. Seperti itulah. Baik anak-anak, langsung saja kita menuju ke selanjutnya. Di slide selanjutnya kita akan memahami tentang the world most used social platform. Di sini dikatakan data terupdate tahun 25 Januari 2020, yaitu Facebook merupakan akun media sosial peringkat pertama di seluruh dunia. Ini menandakan bahwa Facebook masih sangat diminati oleh kaula muda bahkan hingga dewasa. Bahkan ada juga anak-anak atau yang duduk di bangku sekolah dasar sudah menggunakan Facebook. Banyak sekali ya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, selain itu, jika kita bicara tentang media sosial, kita juga harus bersentuhan atau membahas yang dinamakan dengan dampaknya. Ada dampak apa saja di media sosial itu? Ada dampak positif dan juga negatif. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah dampak positifnya. Di dampak positif pertama, ternyata media sosial itu sebagai media penyebaran informasi yang up to date. Ini bukan rahasia umum lagi, karena di dalam media sosial kita bisa mengetahui apapun secara cepat dan tepat, tentunya melalui internet atau media sosial.
Kemudian yang kedua, internet sebagai media komunikasi ke seluruh penjuru dunia. Betul demikian? Iya, kita bisa chatting atau ngobrol melalui media sosial dengan seluruh orang yang ada di penjuru dunia. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Tentunya hanya di dunia maya saja. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan beradaptasi, bersosialisasi dengan publik juga di dunia maya. Dan yang terakhir, dampak positif dari penggunaan media sosial adalah sebagai media promosi dalam bisnis dan dapat digunakan untuk media pembelajaran. Kita tahu bahwa sekarang mulai bermunculan banyak all shop ya anak-anak ya. Pasti di dalam kelas kalian masing-masing sudah banyak yang punya all shop. Ada yang fashion, ada yang kosmetik, sepatu, dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang yang menggunakan kesempatan bermedia sosial dengan hal-hal positif seperti ini. Nah, ini perlu kita dukung karena ini menumbuhkan jiwa kewirausahaan kita sebagai pelajar tentunya. Oke, selanjutnya selain dampak positif, ternyata penggunaan media sosial juga mempunyai dampak negatif yang sama sekali tidak baik atau kurang pas diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar. Kalian menyadari itu anak-anak semua? Iya kan? Intinya kalau kalian pernah dengar istilah media sosial itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Bener nggak? Kita kadang ketika kita berada di sebuah ruangan bersama orang tua kita asik bermain gadget kita sendiri. Dekat dengan yang jauh, tapi jauh dengan yang dekat. Nah, itu yang tidak pas ketika kita menggunakan media sosial. Jadi itu merupakan salah satu dampak negatif dari media sosial. Kemudian yang kedua, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Sekarang coba kita lihat di media sosial atau kita lagi chatting di WA atau DM di Instagram, apakah kita pernah menggunakan bahasa formal? Pasti sangat jarang sekali. Kebanyakan kita menggunakan bahasa non formal. Lo, gue, enggak, ya kan? Jarang menggunakan saya belum makan, saya belum makan, pasti gitu kan? Nah, itu merupakan kebiasaan yang kurang baik dalam penggunaan bahasa di media sosial ketika kita chatting atau ngobrol bersama teman-teman kita di dunia maya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkurangnya privasi pribadi. Nah, di sini berkurangnya privasi pribadi ini biasanya kita sering banget update status Instastory atau mungkin di Facebook, ya kan sering banget kan update status apa-apa, kita foto, kita bikin status atau apa-apa kita kasih caption yang menarik agar mendapatkan like dari banyak orang. Betul seperti itu? Nah, pada dasarnya tanpa kita sadari itu sangat mengurangi privasi kita sebagai seorang manusia. Dan selanjutnya di dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime. Saya rasa kalian pasti sudah memahami istilah ini atau sudah pernah dengar istilah cybercrime, yaitu kejahatan yang ada di dunia maya. Yang pertama biasanya terjadi itu bullying anak-anak. Kalian sudah pernah tahu bullying itu apa? Sama halnya dengan menjelekkan orang lain. Oke, sekarang kita bahas contohnya bullying itu seperti apa. Saya rasa kalian sudah pernah atau sudah tidak asing lagi main YouTube ya. Iya, nonton video atau konten-konten dari influencer atau artis-artis di YouTube. Nah, biasanya ketika seseorang atau seorang artis mengupload atau memposting video atau konten YouTube-nya, kemudian ada beberapa yang komen. Nah, di dalam komentar-komentar itu pasti ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Nah, di dalamnya juga pasti ada haters atau netizen yang tidak suka atau kurang mendukung artis tersebut. Nah, biasanya mereka melontarkan kalimat-kalimat atau menjelek-jelekan si artis tersebut. Nah, itu bisa dikatakan atau masuk dalam kategori bullying atau menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu
sangat berbahaya karena itu merupakan salah satu dari bagian cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Kemudian yang kedua, human trafficking. Apakah human trafficking itu? Apakah kalian sudah pernah tahu? Sudah pernah dengar? Sebenarnya kasus-kasus human trafficking ini sangat menyebar luas di masyarakat kita, di Indonesia khususnya. Jadi human trafficking itu adalah perdagangan manusia. Kok manusia didagang-dagangin ya, dijual beliin ya? Ada nggak seperti itu? Banyak sekali terjadi seperti itu. Bahkan di kalangan remaja, mulai dari tingkat SMP, SMA, atau SMK, banyak yang memperjualbelikan manusia, bahkan temannya sendiri. Contohnya seperti apa? Saya pernah baca suatu artikel tentang satu kasus, yaitu seseorang remaja pelajar SMA sedang mempromosikan temannya, minat PM misalnya seperti itu, mempromosikan temannya untuk ditawarkan kepada temannya yang lain. Bahkan itu juga ada yang sesama jenis atau juga yang lawan jenis. Kalau sesama jenis berarti kaitannya dengan LGBT atau lesbian, kemudian gay, transgender, dan juga bisex, LGBT. Nah, ada kaitannya dengan itu. Makanya anak-anakku, makanya kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial kita. Kemudian kejahatan dunia maya selanjutnya adalah penyebaran berita hoax. Apa sih hoax? Atau biasa kita sebut hoax gitu ya. Nah, ini adalah hoax atau berita yang tidak benar. Di dalam berita yang tidak benar ini, biasanya seseorang yang iseng atau bercanda menyebarkan berita yang tidak benar ke akun sosial medianya dan kemudian menjadi menyesatkan orang-orang yang membaca berita hoaxnya tadi. Nah, biasanya ini tidak hanya sekedar nama orang atau seseorang tertentu, tapi bisa jadi suatu lembaga atau institusi atau suatu organisasi. Jadi menyebarkan berita hoax atau tidak benar tentang seseorang, lembaga, institusi atau organisasi tertentu. Jelas itu merupakan bagian dari cybercrime atau kejahatan dunia maya. Baik atau tidak seperti itu? Jelas tidak baik. Dan selanjutnya dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah cyberpornografi. Apa itu cyberpornografi, anak-anakku? Ada yang sudah tahu? Iya, cyberpornografi itu adalah melakukan kegiatan posting atau upload hal-hal yang berbau atau berunsur pornografi. Misal, kalian iseng selfie, foto, atau kalian foto bersama teman-teman kalian, tapi menggunakan pakaian atau kostum yang vulgar atau dengan pose yang vulgar, contohnya seperti itu. Kemudian diupload atau diposting di media sosial dan pada akhirnya akan dilihat oleh banyak orang. Secara 10 orang saja yang melihat status kalian dengan unsur pornografi itu tadi akan tersebar luas kemanapun dalam hitungan detik. Ya kan? Dalam hitungan detik, semua informasi yang kalian upload atau kalian posting di akun media sosial kalian akan dilihat oleh ribuan orang dalam hitungan detik saja. Nah, perlu kalian ketahui bahwa cyberpornografi ini juga memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengupload atau bahkan orang yang punya niat untuk menjelekkan orang lain dengan memposting foto orang lain, contoh video mesum dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bermaksud berbicara tabu di sini, tapi ini adalah realita yang perlu kalian ketahui, tapi untuk dihindari atau tidak dilakukan. Karena ini merupakan penyimpangan perilaku remaja yang sangat marak terjadi di Indonesia atau di masyarakat kita, di sekitar kita pada era digital sekarang ini. Nah, sudah paham ya anak-anakku? Saya rasa apa yang saya jelaskan tentang dampak positif dan negatif penggunaan media sosial ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya mau kasih contoh. Iya, contoh pertama adalah sebuah artikel yang berisikan judulnya "Ketika Kecanduan Internet
merupakan gangguan mental lain. Ya, kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa media sosial, kita tidak bisa hidup tanpa internet, serasa hampa dan lain sebagainya, berarti kita sudah dalam tahap kecanduan internet. Karena apa? Kadang ada yang pernah mungkin waktu sekolah atau waktu bekerja barangkali ya, handphonenya ketinggalan di rumah. Ya, aduh aku tuh hampa banget kalau nggak ada handphone. Aku tuh hampa banget kalau nggak buka WA. Nanti gimana informasi dan lain sebagainya. Dibelan-belanin atau diusahakan untuk pulang ke rumah mengambil handphonenya agar tidak ketinggalan informasi atau apapun yang yang melalui media sosial. Itu bisa dikatakan kecanduan internet. Tapi pasti ada tahapan-tahapannya, ada tahapan yang ringan, sedang, dan kecanduan internet dalam tahap yang sudah sangat berat. Nah, anak-anak maka berhati-hati dalam memanajemen time atau memanajemen waktu dalam penggunaan internet atau media sosial ya. Kemudian contoh kedua. Nah, contoh kedua adalah 25 kasus status di media sosial yang berujung ke ranah hukum. Kalau kita bicara ranah hukum dan media sosial, pasti ini kaitannya dengan Undang-Undang ITE, ya. Ada yang sudah pernah dengar Undang-Undang ITE? Nah, itu tadi. Nah, contoh ketiga adalah ini juga salah satu penyalahgunaan media sosial, yaitu sebar fitnah di media sosial, ancaman hukuman menanti. Nah, ini bagi peringatan bagi orang-orang atau remaja-remaja yang sering menyebar fitnah atau menjelek-jelekan orang lain di media sosial. Ini hukuman menanti. Berwaspada saja apabila orang yang Anda jelek-jelekan itu atau yang aibnya disebar itu bisa saja kapan saja akan melaporkan melalui menggunakan Undang-Undang ITE kepada pihak yang berwajib. Jadi berhati-hati dalam menggunakan media sosial kalian. Akibat status di media sosial, ternyata karir 10 orang ini tamat. Nah, Bu, apa kaitannya media sosial dengan karir seseorang? Iya, anak-anakku, ada beberapa perusahaan yang sangat besar di Indonesia ini ternyata menjadikan akun media sosial pribadi seorang calon tenaga kerjanya sebagai salah satu persyaratan untuk masuk dalam tes rekrutmen suatu perusahaan tersebut. Jadi ada tim verifikasi yang menilai akun media sosial dari calon tenaga kerja tersebut, kemudian dinilai apakah hal-hal yang diupload atau diposting oleh calon tenaga kerja tersebut pantas atau tidak. Karena ternyata media sosial itu mencerminkan kepribadian kita. Jika apapun yang kita upload atau yang kita posting itu adalah hal-hal yang positif, berarti kepribadian kita termasuk kepribadian yang positif. Atau sebaliknya, jika kita sering mengumpat, kita sering berkata-kata negatif atau hal-hal yang tidak baik, berarti kepribadian kita bisa dinilai tidak baik atau tidak pas. Nah, kadang HRD atau bagian personalia menjadikan media sosial adalah salah satu persyaratan untuk sebagai persyaratan di tes rekrutmen salah satu perusahaan. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi, semua fenomena atau contoh kasus yang saya sebutkan tadi terjadi karena kita terlalu asik bersosial media hingga kita lupa memfilter mana yang perlu di-share atau tidak pantas di-share ke khalayak umum di dunia maya. Terkadang kita lupa atau kita lengah dengan apa yang kita lakukan, sampai-sampai kita tidak tahu apa yang kita share pantas atau tidak kita share ke khalayak umum atau di dunia maya. Nah, ini bisa menjadi bumerang bagi kita semua karena ada yang bilang mulutmu adalah harimaumu. Ketika tanganmu di handphone atau di gadgetmu bisa jadi pisaumu. Nah, berhati-hati dalam bermedia sosial ya anak-anakku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai pengguna media sosial agar kita bijak dan cerdas menggunakan akun media sosial kita? Yang pertama adalah menerapkan etika bermedia sosial
dan mematuhi Undang-Undang ITE. Saya ulangi sekali lagi, menerapkan etika bermedia sosial dan mematuhi Undang-Undang ITE. Bagaimana menerapkan etika dalam bermedia sosial itu? Yang pertama, kita perlu bertutur kata sopan dan terkendali dalam update status, bikin caption ketika kita upload video atau foto. Kita perlu memberikan sentuhan ketikan tangan kita yang sopan dan terkendali, tidak sembarangan. Karena saya katakan tadi, mulutmu adalah harimaumu, ketikan tanganmu di gadgetmu adalah bisa jadi sebagai pisaumu yang akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah membatasi waktu dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita lengah, sampai kita lupa dengan lingkungan sekitar kita karena kita asik bermain media sosial. Dan yang ketiga, akses hal-hal positif, bermanfaat, dan benar atau no hoax. Jadi kita perlu memfilter dulu. Ketika kita mau bikin status, kita perlu filter. Ini baik nggak ya statusnya? Ini pantas nggak saya share? Ini harus disensor nggak? Nah, dan lain sebagainya. Ini sudah benar atau belum berita yang saya sampaikan? Karena kalau sampai kita menyebarkan berita yang hoax atau tidak benar, itu akan merugikan orang lain atau bahkan institusi, organisasi atau lembaga yang lain. Dan yang terakhir adalah menjaga privasi diri kita sendiri. Jangan sampai apapun yang ada di dalam diri kita keluarkan semua di media sosial. Karena itu orang lain akan merasa bahwa kita tidak punya privasi sama sekali. Itu juga berbahaya untuk diri kita sendiri. Seperti itu anak-anakku. Untuk selanjutnya, kalau kita sudah melakukan semua itu yang saya bilang tadi, yaitu mematuhi Undang-Undang ITE dan juga beretika di media sosial, apa yang terjadi? Banyak hal yang kita bisa ambil sisi positifnya, yaitu pertama, waktu bersama teman, keluarga, dunia nyata akan semakin intens. Kita akan semakin dekat dengan teman-teman kita, keluarga kita. Kemudian kedua, kita akan hemat budget loh, hemat kuota, ya nggak sih? Karena kita akan punya waktu untuk memanage time kita atau mengatur waktu kita kapan kita harus membuka HP, bercengkrama dengan orang terdekat kita. Itu sangat menguntungkan, hemat kuota dan hemat budget. Kemudian yang ketiga adalah hidup menjadi lebih tenang karena privasi kita lebih terjaga. Baiklah anak-anakku, ini tadi serangkaian materi layanan bimbingan dan konseling yang saya sudah berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay healthy dan happy forever. Terima kasih. Wassalamualaikum.